dari Universitas Patimura, PSDKU Paru, program studi akuntansi. Di sini kami akan buat video singkat dengan judul SPI dalam audit dengan dosen pengampu Pak Stefan H. Uniberua. Nah, di sini kami akan membahas SPI dalam audit. Pembahasannya ada 13. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian SPI. Yang berikutnya tujuan SPI dan peran SPI dalam audit, komponen SPI atau COSO, lingkungan pengendalian dan penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan atau monitoring, jenis pengendalian internal dan keterbatasan SPI, dan hubungan SPI dan risiko audit. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian SPI dalam audit. Nah, sistem pengendalian internal atau SPI adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai, termasuk tujuan terkait dengan kendala pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam audit. SPI sangat penting karena membantu auditor untuk menilai risiko kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan dan menentukan prosedur audit yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Poin yang berikutnya yaitu tujuan sistem pengendalian internal. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu kendaraan pelaporan keuangan. Ini memastikan bahwa laporan keuangan akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Poin yang berikutnya yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi. Yang poin terakhir yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yaitu memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, yang berikutnya yaitu peran SPI dalam audit. Dalam audit, sistem pengendalian internal atau SPI ini berperan penting dalam yang pertama yaitu menilai risiko. Nah, audit menilai risiko SPI untuk mengidentifikasi risiko kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Yang berikutnya itu menentukan prosedur audit. Nah, berdasarkan penilaian SPI audit, auditor menentukan prosedur audit yang tepat untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi. Yang berikutnya itu menguji kepatuhan, di mana auditor menguji apakah SPI telah diimplementasikan dengan efektif dan apakah organisasi mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Poin yang berikutnya itu mengevaluasi efektivitas. Auditor mengevaluasi efektivitas SPI dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Poin yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi. Nah, auditor memberikan rekomendasi untuk meningkatkan SPI jika ditemukan kelemahan atau kekurangan. Poin yang berikutnya itu komponen SPI atau COSO. Di sini ada 4 poin. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang berikutnya penilaian risiko, dan yang berikutnya aktivitas pengendalian, dan yang terakhir informasi dan komunikasi. Nah, yang berikutnya yaitu lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian adalah komponen penting dari sistem pengendalian internal atau SPI yang mencakup yang pertama yaitu filosofi dan gaya manajemen. Bagaimana manajemen memandang pengendalian internal dan bagaimana mereka menerapkannya dalam praktik. Yang berikutnya yaitu integritas dan nilai etika. Di sini bagaimana organisasi mempromosikan integritas dan nilai etika dalam seluruh operasional. Nah, yang berikutnya komitmen terhadap kompetensi. Bagaimana organisasi memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Poin yang berikutnya itu struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi, bagaimana organisasi disusun dan bagaimana tanggung jawab dan wewenang dialokasikan. Yang berikutnya itu kebijakan dan praktis sumber daya manusia. Nah, di sini bagaimana organisasi mengelola sumber daya manusia termasuk rekrutmen dan pelatihan dan evaluasi kinerja. Nah, yang berikutnya yaitu lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian adalah komponen penting dari sistem pengendalian internal atau SPI yang mencakup yang pertama yaitu filosofi dan gaya manajemen. Nah, bagaimana manajemen memandang pengendalian internal dan bagaimana mereka menerapkannya dalam praktik. Yang berikutnya yaitu integritas dan nilai etika.
bagaimana organisasi mempromosikan integritas dan nilai etika dalam seluruh operasional. Nah, yang berikutnya komitmen terhadap kompetensi. Bagaimana organisasi memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Poin yang berikutnya itu struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi, bagaimana organisasi disusun dan bagaimana tanggung jawab dan wewenang dialokasikan. Yang berikutnya itu kebijakan dan praktis sumber daya manusia. Di sini bagaimana organisasi mengelola sumber daya manusia termasuk rekrutmen dan pelatihan dan evaluasi kinerja. Nah, poin yang berikutnya itu penilaian risiko. Di sini penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dalam konteks sistem pengendalian internal atau SPI tersebut. Penilaian risiko melibatkan yang pertama mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang berikutnya yaitu analisis risiko, di mana menganalisis kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi. Yang berikutnya yaitu evaluasi risiko, mengevaluasi risiko yang diidentifikasi dan menentukan prioritas untuk pengelolaan. Poin yang terakhir yaitu pengelolaan risiko, yaitu mengimplementasikan tindakan untuk mengelola risiko yang diidentifikasi. Yang berikutnya adalah aktivitas pengendalian. Yang pertama, otoritas dan persetujuan. Memastikan bahwa transaksi dan kegiatan telah diotorisasi dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan dan verifikasi, yaitu memeriksa dan memverifikasi kekuatan dan kelengkapan data dan informasi. Yang ketiga, pengamanan aset, yaitu melindungi aset organisasi dan kesalahan kecurangan atau penyalahgunaan. Yang keempat, yaitu pisah tugas, memisahkan tugas dan tanggung jawab untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Yang kelima, dokumentasi dan pencatatan, memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan didokumentasikan dan dicatat dengan akurat. Yang terakhir, pengawasan dan monitoring, mengawasi dan membuat kegiatan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif. Yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah komponen penting dari sistem pengendalian internal atau SPI yang mencakup yang pertama pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua adalah analisis informasi, menganalisis informasi untuk mengidentifikasi tren, risiko dan peluang. Yang ketiga, komunikasi internal, mengomunikasi informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam organisasi. Terus yang keempat, komunikasi eksternal, mengomunikasikan informasi kepada pihak-pihak di luar organisasi seperti pelanggan, pemasok, dan regulator. Yang terakhir, sistem informasi, menggunakan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi. Poin yang berikutnya adalah pemantauan atau monitoring. Pemantauan atau monitoring adalah proses yang berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atau SPI. Pemantauan membantu organisasi untuk yang pertama mengidentifikasi kelemahan dalam SPI dan mengambil tindakan korektif. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas SPI dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Yang ketiga, mengupdate kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa SPI tetap relevan dan efektif. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan. Jadi, SPI meningkatkan kepercayaan stakeholder dengan menunjukkan bahwa organisasi memiliki SPI yang efektif. Yang berikutnya adalah jenis pengendalian internal. Jadi jenis pengendalian internal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu preventif atau mencegah, terus yang kedua detektif atau mendeteksi, yang terakhir koreksi atau memperbaiki. Dan poin yang berikutnya adalah keterbatasan SPI. Keterbatasan SPI atau sistem pengendalian informasi adalah yang pertama terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama biaya, kompleksitas,
ketergantungan pada manusia dan ketergantungan pada teknologi dan ketidakpastian, ketergantungan pada manajemen, dan yang terakhir ketergantungan pada budaya organisasi. Terakhir adalah hubungan SPI dan risiko audit. Jadi hubungan SPI dan risiko audit terdiri dari 3 bagian, yaitu SPI kuat, risiko rendah, dan pengujian lebih sedikit. Kesimpulan dari SPI dalam audit adalah bahwa SPI yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan. SPI yang efektif memerlukan komitmen manajemen, budaya organisasi yang kuat, dan pemantauan yang terus-menerus. Dengan demikian, SPI dapat menjadi fondasi yang kuat untuk audit yang efektif dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sekian dari video kami, jangan lupa nonton guys. Bye bye.